ولم تزل مترا ومن فخره وفله إلى نهاية تمام حمله. فلما استدها بها الطاق بإذن ربك وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا هامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد وسلم. صلى الله على محمد صلى الله. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس والسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام سلام عليك، يا حبيب سلام صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعدين مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. فلربي كل حمد جل يصره العد، إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام يا رسول سلام، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. مرحبا يا رسول الله، أهلا مرحبا بك، إن بك نسعد. مرحبا مرحبا جدا
يستبيرون كل حين يتجادر صلى الله محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله محمد مرحبا يا رب صل عليه مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin para jemaah sekalian, demikianlah pembacaan riwayat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka kita kuliah subuh dan sekaligus memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tadi telah dibacakan tahlil, zikir dan doa yang telah disampaikan oleh guru kita Mukarram Bapak Ustaz Haji Syafi'i Karim. Dan masih ada waktu kurang lebih 10 menit kita gunakan waktu untuk sambutan atas nama Ketua DKM Mushallah Al-Munfi'un, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Mukarram Bapak Ustaz Iwan. Pada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili orang tua kami DKM Mushallah Al-Munfi'un, yang pertama kali mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum bi hadzal masjid. Mengucapkan selamat datang kepada seluruh guru, para sesepuh, tokoh masyarakat, ketua masjid, ketua mushallah yang tergabung dalam kuliah subuh Rabu, yang telah meluangkan waktu, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki untuk bisa menghadiri acara kuliah subuh Rabu ini, yang alhamdulillah kami kemas dengan peringatan Isra wa Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin peringatan Isra dan Mi'raj ini jauh dari dibilang mewah. Kami buat sesederhana mungkin karena sesuatu hal. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita dan memperingati peringatan Isra Mi'raj ini mengingatkan kita bahwa di bulan ini ada peristiwa besar dalam sejarah yang ditulis dengan tinta emas oleh sejarah. Mudah-mudahan kita semuanya dan juga anak cucu kita terus dan terus senantiasa untuk bisa melaksanakan daripada ibadah salat yang difardukan oleh Allah dalam bulan ini kepada kita semuanya, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasul ketika akan wafat, Rasulullah di akhir daripada kata-katanya as-salah, as-salah, as-salah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga salat kita sampai akhir hayat kita. Terakhir, minta maaf, minta ikhlas, minta ridha. Kami mungkin banyak kekhilafan, kesalahan, baik itu tempat penyambutan ataupun nanti mungkin kita pulang ada sedikit tentengan yang kami berikan, mungkin jauh daripada kehendak ataupun kurang berkenan di hati seluruh para orang tua, para guru, para jamaah. Sekali lagi minta maaf, minta ikhlas, minta ridha-Nya. Kami ingin berbuat yang terbaik, berbuat menyenangkan hati seluruh para jamaah dan guru, namun inilah kemampuan kami. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya keburu meletus duluan. Mungkin ini hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam, buah pepaya. Yang jauh salam, salam jadi orang kaya. Yang kalau MC di kuliah subuh, yang nggak pakai pantun kurang enak katanya. Ya, makanya saya walaupun kurang bisa mantun, mau ngomong mantun juga nih. Ya, makan pete, minumnya jamu, makan emping jangan dijilat. Biar kata kita jarang ketemu, yang penting pada sehat. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung saja ya, pada kuliah subuh pagi ini berbarengan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, waktunya kita tambahin kita 5:06 lewat 10 yang Bapak Kiai Imam Wahyudi untuk memberikan tausiah. Bapak terlebih sedikit ya, kepada yang terhormat guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Imam Wahyudi, kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Indosiar acaranya bermacam-macam, dari mulai sepak bola sampai azab yang menakutkan. Kalau adanya Syahrul kan ngucapin salam, jawab yang kompak dengan penuh kesemangatan. Setuju? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, setiap perjalanan hidup manusia hari demi hari, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Di setiap tahunnya, setiap perjalanan kehidupan manusia itu memiliki nilai-nilai torehan sejarah. Sejarah yang mana? Sejarah yang pagi hari ini kembali kita torehkan. Kita hitung saja, kalau kita bicara dari bulan Muharram, kita diingatkan dengan peristiwa hijrahnya Rasul dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ini perjalanan iman. Beda antara perjalanan Isra dan Mi'raj dengan perjalanan hijrahnya Rasul. Kalau perjalanan hijrahnya Rasul ini murni perjalanannya Nabi, tapi kalau Isra dan Mi'raj ini murni perjalanan apa maunya Allah. Kita tarik lagi, kalau kita bicara bulan Ramadan besok diingatkan dengan nuzulul Quran. Bicara lagi kita tentang bulan Dzulhijjah, diingatkan dengan peristiwa kurban. Kita bicara lagi bulan Rabiul Awal, diingatkan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi hari ini kalau kita bicara bulan Rajab, maka diingatkan kita dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah kita duduk di bangku SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kalau di dalam Al-Quran kita maklum bersama, Al-Quran itu bukan kitab sejarah, tapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Sangat unik bahkan menarik ketika Al-Quran menceritakan peristiwa demi peristiwa yang lain, peristiwa yang satu dengan yang lainnya itu sangat berbeda. Ketika Allah menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah mulai ayatnya, Allah mulai kalimatnya dengan menggunakan kalimat tasbih sebagaimana tercantum dalam surat Al-Isra ayat keberapa, Pak? Ayat pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil
Aqsa. Ini sudah diterangkan oleh guru kita Ki Haji Hasan Fahmi itu. Ini masih bersambung nih. Ya, bab masalah Isra dan Mi'raj masih bersambung. Jumat besok di Masjid Nurul Huda. Kita penuhi itu Masjid Nurul Huda. Ini sangat penting perjalanan masalah tentang Isra dan Mi'raj. Makanya konteks Al-Qur'an dalam Al-Qur'an itu sendiri sangatlah menarik. Bahkan peristiwa demi peristiwa jarang sekali diawali dengan kalimat tasbih. Lihat ketika Allah menciptakan seorang manusia pertama di panggung dunia ini, Nabi Allah Adam alaihissalam, tidak diawali dengan kalimat tasbih. Cukup Allah kumpulkan kepadanya para malaikat. Allah katakan apa? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menceritakan tentang peristiwa umatnya Nabi Soleh, Nabi Daud dan lain sebagainya yang ditelan gempa, bahkan ditiup angin yang sangat kencang, satu pun di dalam Al-Quran tidak diawal dengan kalimat tasbih. Sangat luar biasa ketika Allah menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah mulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih, Maha Suci Allah. Tuh. Jelas Pak ya? Saya bukan nerangin nih, ya kita belajar sejarah aja. Makanya dalam agama kita ini kan ibadah macam-macam Pak. Ini kita bicara ya kalimat tasbih dah. Dalam agama kita ibadah macam-macam. Ada ibadah yang berat, modalnya gede. Ibadahnya berat, modalnya gede. Ini bangun masjid berat gak Pak? Berat. Tapi kalau sudah dijalankan insya Allah ringan. Kiai Haji Nur Ali terasa berat kalau sendiri, tapi kalau kita pangku bersama insya Allah menjadi ringan. Bangun masjid berat, tergantung bagaimana orang yang ada di dalamnya. Berbondong-bondong dah tuh Pak, saya nyumbang semen berapa, 30 sak taruh di depan. Saya nyumbang pasir 1 truk taruh di depan. Bangun masjid paling gampang, tapi membangun karakter orang yang sholat di dalamnya paling susah. Benar Pak? Makanya kita berdoa dah biar besok Ramadan kita bertemu lagi di masjidnya Allah. Jangan ampe kagak ada yang sholat taraweh. Kasihan Pak para ustadz. Dampaknya luar biasa, kurus banget. Nggak ada masukan. Mudah-mudahan besok kita kumpul lagi Pak. Amin. Ya kalau anda kata dilarang ya mau nggak mau dah kan begitu. Bangun paling gampang, membangun karakter orang yang di dalamnya paling susah. Apalagi ibadah yang paling berat dan modal besar. Kayak haji berat gak Pak? Berat, butuh biaya besar. Tapi yang namanya haji kan ini rahasia Allah, bener Pak? Rahasia Allah. Ada orang pengen berangkat haji Pak, niatnya karena Allah luar biasa. Ada di daerah Citayam. Ini ibu-ibu kalau ngaji ba'da zuhur Pak, saking tergesa-gesa, saking terburu-buru karena telat dan terlambat, dia berangkat nyebrang jalan tanpa tengok kanan tengok kiri, keserempet tuh ibu-ibu, jatuh. Kebetulan yang nyerempet orang kaya lagi ngejar urusannya, proyeknya mau meleduk Pak. Kaget ini orang kaya, keserempet ibu-ibu, kemudian ini orang kaya turun, diangkut oleh ini orang kaya, masuk dalam mobilnya, langsung dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ini orang kaya ngomong, Bu Haji mohon maaf, saya nggak sengaja, saya nggak niat Bu Haji nyebrang, mohon maaf Bu Haji. Kata nih yang diserempet, Pak jangan saya panggil saya Ibu Haji, saya belum haji Pak. Ibu belum haji, ya udah nanti kalau anda kata ibu saya ya, saya berangkatkan haji tahun ini. Masya Allah tuh Pak, wasilahnya tuh. Jadi kasih tahu Pak bini kita Pak, kalau mau ngaji langsung nyebrang aja Pak, jangan tengok kanan tengok kiri, insya Allah sampai rumah sakit. Makanya ini perjalanan yang luar biasa, dari masjid ke masjid, tempat yang suci, orang yang suci ingin menghadap Allah yang maha suci.
Apa sih hasil yang dihasilkan oleh Nabi? Eksistensi tidak lain adalah nilai ibadah sholat. Makanya kan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib minal hadits syarif wa pena al-Imam Taqi al-Mundir, ada satu ciri seorang manusia yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya potong saja lah. Apa kata ini dalam hadis kursi Allah? Walam yastatil biha ala khalqi. Aku akan terima sholat seorang hamba ketika dia selesai sholat tidak menyombongkan terhadap makhluk ciptaan Allah lainnya. Masya Allah. Ini yang modal kayak gini kita belum mampu nih Pak. Selesai kita sholat, kita terjemahkan, kita jiwantakan di masyarakat, tidak menyombongkan terhadap makhluk Allah yang lain. Dulu pernah kita belajar ilmu astronomi tuh. Dulu kita pernah dengar ada seorang manusia yang pertama kali menginjakkan kakinya di bulan. Namanya siapa Pak? Neil Armstrong. Ini konon kabarnya Neil Armstrong pergi ke bulan bersama orang Jawa namanya Slamet. Hebat tuh. Telah mendarat Neil Armstrong di bulan dengan selamat. Alhamdulillah. Apa selamat? Sampai di bulan ini Neil Armstrong turun tuh. Dia menginjakkan kakinya, menepakkan sayap kehidupannya di bulan. Apa kata Neil Armstrong? Neil Armstrong mengucapkan dengan kalimat yang sangat singkat. Dia lihat itu bumi. Kata Neil Armstrong, bumi tempat di mana aku dilahirkan, bumi tempat di mana aku dibesarkan, tempat di mana aku menuntut ilmu, membesarkan anak-anakku, mencari kehidupan di dunia. Besarnya persis seperti jeruk siem. Kata siapa Pak? Neil Armstrong. Bukan kata saya, kata sejarah. Makanya bumi itu kan terbagi menjadi 5 benua. Pertama benua Eropa, benua Australia, benua Amerika, benua Asia. Ya, Asia masih terbagi lagi. Ada Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Asia Tenggara masih terbagi lagi. Ada Vietnam, Laos, Kamboja, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Bangladesh, Burma, Indonesia. Indonesia masih terbagi lagi. Ada Pulau Jawa, ya Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Irian. Kita berada di pulau apa Pak? Pulau Jawa masih terbagi lagi. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, ada Jawa Barat, kita provinsi. DKI Jakarta masih terbagi lagi. Ada Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, kita berada di Jakarta. Jakarta Selatan masih terbagi lagi. Ada Kecamatan Pancoran, Kecamatan Pasar Minggu, kita Kecamatan Jagakarsa. Kecamatan Jagakarsa masih terbagi lagi. Ada Kelurahan Jagakarsa, Kelurahan Kebagusan, Kelurahan Ragunan. Pertanyaannya, di manakah letak rumahnya Ustadz Kamaludin kalau lihat dari bulan? Oh. Kelihatan nggak? Kagak. Makanya kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjalanan apa maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, kita diajarin sama guru kita Kiai Juhana, yang lain juga, kumpul bersama ulama-ulama. Jangan jauh-jauh dari agama, jangan jauh-jauh dari ulama. Kalau dalam kitab Nasaihul Ibad itu ada kalimat begini, idza ijtama'al 'alimu wal 'abidu 'ala sirat. Ini kalau kita baca Pak, kalau kita dengerin kalimat singkat tapi menggelitik hati kita nih. Idza ijtama'al 'alimu wal 'abidu 'ala sirat. Jika telah bertemu dan berkumpul di mana? Di sirat nanti, di jembatan. Orang alim sama orang abid. Dikatakan kepada siapa? Qila lil abid udkhulul jannah. Wahai orang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah kan memang buat dirinya supaya bisa masuk ke dalam surga. Memang yang paling tinggi adalah alim dalam hadis Nabi.
Wahai orang ahli ibadah, masuklah engkau ke dalam surga. Tapi ketika orang alim, qilal alim kif, wahai orang alim, berhenti sejenak di sini. Ngapain? Isfa liman ahbabta. Masya Allah. Kau cari, kau tuntun orang-orang yang ketika hidup di alam dunia sering hadir di majlis taklim, kau giring masuk ke dalam surga bersama engkau. Masya Allah tuh. Jadi orang alim, Pak, disuruh berhenti dulu sama Allah nih, jangan masuk dulu. Kenapa? Tuh, tungguin, cari orang-orang yang di kuliah subuh, Rabu sama Minggu pagi, giring tuh masuk ke dalam surga. Setelah masuk barulah engkau masuk terlebih dahulu. Isfa liman ahbabta, berikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang selama hidup di alam dunia dia sering hadir di pengajian. Alhamdulillah. Nih saya numpang, Pak, numpang kayak Jum Juanda, kayak San Fahmi. Ntar kita di sana lagi bengong aja, telonga, pelongo, pelanga, pelongo. Ditegur sama Jum Juanda, lu ngapain di sini? Ya Allah Kiai, saya bingung. Ayo bareng-bareng tuh. Makanya Pak, Masya Allah, kita kalau ngaji, Pak, mohon maaf, ini kita ngaji HP kemana? Ya, kita ngaji HP kemana? Kadang-kadang selfie yang cetrek dikirim ke bini, oh iya laki gue lagi ngaji. Kumpul tuh dengan orang-orang alim, kumpul dengan orang-orang yang di dalamnya menjadi ahli ibadah, insya Allah akan menggiring kita kemana? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak banget, Pak, kumpul sama orang-orang alim, betul, Pak. Ya, kita duduk dah tuh. Makanya kata Allah, aina mutabasyirun, mana tuh orang-orang yang selalu hadir di dalamnya? Dipanggil tuh. Makanya dipanggil sama Allah, mana tuh aina mutabasyiruna, woi, mana tuh orang-orang yang hadir, yang sering datang? Dilihat tuh sama Allah. Oh, no, ada, walaupun kakinya tekuk belonjor, enggak apa-apa, jangan ditekuk lagi kakinya. Yang nyender enggak apa-apa, bagi dua sama tembok pahalanya. Nanti itu kaki akan bersaksi di hadapan Allah. Tuh, lihat tuh orang kuliah subuh kakinya hitam banget tuh. Artinya ini kesempatan kita, makanya kita jaga, kita wariskan kepada anak-anak kita. Di akhir zaman ini, udah di penghujung akhir zaman, Pak. Ya jangan sampai kalau kita, iman kita mungkin kuat, Pak, iman kita kuat, tapi kita nggak tahu keimanan anak-anak kita, cucu kita, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang, ya Allah, pelajaran agama dikebiri lagi tuh. Bisa-bisa nanti tuh tidak ada yang namanya pelajaran agama, adanya aliran kepercayaan. Hati-hati, Pak, nih, tetap kita gaungkan ya keimanan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan keberkahan selalu menghimpun kehidupan kita. Kita doakan guru-guru kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Allah panjangkan usianya, Allah berkahi ilmunya, kita bisa bernaung di bawah keilmuannya. Mudah-mudahan berkah di dunia wal akhirah, amin ya robbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan seperti ikan bagus, tanpa ikan gurame, ya. Lebih cepat, lebih bagus, jangan lame-lame katanya. Ya, sama-sama kita ucapkan terima kasih pada guru kita, Bapak Haji Imam Wahyudi yang baru saja menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bisa kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah informasi atau beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama mengenai kuliah subuh Rabu depan tanggal 17 Maret 2021, yaitu di Mushola Al-Iman, namun tempatnya dipindah ke Masjid Jami Al-Ihsan, Jalan Durian Raya, Jagakarsa. Ya, karena untuk sementara ini walaupun jadwalnya di mushola, ya dipindah dulu ke masjid. Ya, antara Masjid Al-Ihsan sama Al-Iman masih saudaraan. Ya, makanya dipindahin ke Masjid Al-Ihsan. Ya, untuk DKM-nya yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Saman, Tahlil Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Hasib, Imam Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Insinyur Hamsin, Ceramah Al-Mukarram Ustadz Haji Nur Hidayah Kusuma Esos. Untuk kuliah subuh Ahad tanggal 14 Maret 2021
Tempatnya itu di Masjid Jami Al-Anwar, Jalan Manggis atau Jalan Benda Cibelerang. DKM-nya Mukarram Bapak Ustadz Haji Muhyiddin SPD. Tarjih kitab akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Fahmi LC. Tausiahnya Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Fitris. Dan alhamdulillah yang satu udah buka Islamic Center. Alhamdulillah satu buka nih. Jangan ditutup lagi ya. Kalau dibuka jangan ditutup lagi. Untuk kantong hijau atau amal sedekah jariah pada saat ini, alhamdulillah yang kuliah Sumberpo amalnya kita tinggi-tinggi kayak tangga. Kemarin sekitar 300, sekarang alhamdulillah berkat para alim ulama pada akhir pada saat ini kantong hijau sekarang 1.630.000 rupiah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Mudah-mudahan tahun depan jadi 7 juta ya. Dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita telah sedekahkan kita amalkan pada saat ini mudah-mudahan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya akhiri, kalau ada sumur di ladang izinkan kami menumpang mandi. Moga-moga umur kita panjang, tahun depan mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asma'na wa asma'al mulku lillah wal 'azamatu wal kibriya'u lillah wal jabarutu wassultanullahi al-wahidul qahhar. Subhana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa inna ibaduka wa inna ala ahdika wa dika mastatana na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana ya Allah innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta alamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Qabul.